Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum apa saja sih kira-kira pertanyaan yang akan keluar pada saat rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2023 nanti ketika teman-teman harus menghadapi yang namanya tes tertulis atau pengetahuan tentang kegiatan Sensus Pertanian 2023. Nanti di sini saya juga akan menyelipkan link di mana soal-soal yang sudah saya buat ini dapat teman uji cobakan sendiri dari perangkat yang teman-teman miliki dan dapat mengetahui kira-kira sejauh mana sih pemahaman teman-teman mengenai Sensus Pertanian 2023. Nah, nanti pemahaman teman-teman itu akan dapat kita lihat dari nilai yang teman-teman peroleh dari kegiatan, dari pertanyaan yang diajukan di dalam link yang sudah saya buat ini. Sebagai informasi, semua pertanyaan yang saya buat dalam link ini, pertanyaan soal rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2023, itu adalah saya rangkum dari buklet, dari website, dan dari websitenya Badan Pusat Statistik, baik Badan Pusat Statistik di pusat maupun web BPS Kabupaten Kota. Nah, di bagian halaman awal, teman-teman akan menemukan informasi atau data diri dari teman-teman yang harus teman-teman isi di bagian awal ini agar dapat masuk ke bagian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Nah, di sini kita buatkan ketika kita anggap sebagai teman-teman melamar sebagai PML. Dan kita buat kecamatannya adalah Kecamatan Binduriang. Teman-teman kalau mengetik kata Binduriang di dalam Google, yang akan muncul adalah kemungkinan besarnya adalah berita-berita negatif. Negatif karena memang yang namanya Kecamatan Binduriang itu ada istilahnya adalah Teksasnya di Provinsi Bengkulu. Oke, kita lanjut. Lalu nama lengkap isi seperti biasa, nama lengkap teman-teman. Lalu kegiatan yang pernah diikuti di BPS, ada kegiatan apa saja. Lalu klik saja di berikutnya. Nah, setiap pertanyaan yang sudah saya buat ini, pertanyaannya itu saya beri poin 5. Jadi ketika seluruh soal ini sudah terjawab, nanti nilai maksimumnya kalau tidak salah 80. Nah, di situ nanti setiap soalnya 5, ketika teman-teman nilainya berkurang, tidak 80, berarti ada pertanyaan yang jawabannya masih belum benar. Nah, di sini pertanyaan pertama ini bukan pertanyaan pertama yang keluar nanti pada perangkat teman-teman, karena bisa jadi pertanyaannya ini nanti berada di bagian bawahnya, karena masing-masing orang itu sudah saya setting sebagai pengaturan ketika saya membuat Google Form ini diatur sebagai kuis. Jadi kemungkinan besar pertanyaannya itu akan acak dan jawabannya pun akan acak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, di sini pertanyaan pertama yang keluar di perangkat saya adalah pertanyaan mengenai petugas. Apa yang kamu ketahui tentang Sensus Pertanian 2023? Jadi, di sini sudah disiapkan beberapa jawaban. Teman-teman tinggal klik kira-kira jawaban yang mana yang menurut teman-teman benar. Nah, di sini apa yang teman-teman ketahui? Apa sensus pertanian itu? Sensus pertanian, apakah sensus yang mendata petani dengan lahan yang luas saja? Atau sensus pertanian adalah sensus yang mendata petani gurem saja? Atau sensus pertanian adalah sensus dengan tahun berakhiran 3? Yang kedua adalah sensus pertanian 2023 atau sensus pertanian lainnya identik dengan warna apa? Warna dalam kegiatan sensus itu baik sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian punya warna sendiri. Ketika kita membahas yang namanya sensus penduduk, maka warna yang akan keluar adalah warna biru. Ketika membahas mengenai sensus ekonomi, maka yang keluar adalah warna orange. Dan ketika membahas mengenai sensus pertanian, maka warna yang keluar adalah hijau. Makanya logo BPS itu diawali dengan 3 warna tersebut, biru, hijau, orange. Di sini teman-teman sudah bisa menjawabnya, apa itu warna yang identik dengan sensus pertanian. Lalu, small scale food producer adalah petani skala kecil sesuai standar. Standar siapa yang digunakan dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini? Sebagai informasi bahwa small scale food producer adalah data yang akan dihasilkan dari kegiatan Sensus Pertanian 2023 dan baru ada tahun ini.
tahun 2013 lalu belum ada data mengenai small scale food producer. Nah, di tahun 2023 ini small scale food producer itu keluar karena Indonesia ingin pertaniannya itu bisa berstandar internasional, sehingga dibuatlah mengikuti standar dari organisasi Food Agriculture Organization. Teman-teman bisa tebak? Lalu, sensus pertanian diadakan setiap berapa tahun sekali? Sensus pertanian diadakan setiap berapa tahun sekali? Sebagai informasi, sensus itu diadakan setiap 10 tahun sekali, tapi dengan kondisi yang berbeda-beda. Artinya untuk jawaban yang setiap tahun ada sensus itu tidak ada. Yang ada adalah setiap tahun ada survei, bahkan setiap bulan. Dan kami yang pegawai BPS sendiri kadang bingung mau ngerjakan yang mana duluan dari survei-survei yang ada. Jadi jawaban jadi setiap tahun ada sensus itu otomatis tidak. Nah, sekarang ditanyakan ada sensus pertanian. Setiap berapa tahun sih akan ada sensus pertanian? Oke, 10 tahun sekali. Ketika tahunnya berakhiran 0, maka Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan yang namanya sensus penduduk. Ketika tahun berakhiran 3, maka Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan sensus yang namanya sensus pertanian. Dan ketika tahun berakhiran 6, maka Badan Pusat Statistik akan menyelenggarakan yang namanya sensus ekonomi. Jadi, sensus pertanian diadakan setiap berapa tahun? Pertanyaan berikutnya adalah BPS menyelenggarakan 3 jenis sensus. Hanya 3 dan tidak ada lagi yang lain. Sensus yang diselenggarakan BPS adalah sensus seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika tahunnya berakhiran 0 itu sensus penduduk, ketika tahunnya berakhiran 3 itu sensus pertanian, dan ketika tahunnya berakhiran 6 itu adalah sensus ekonomi. Maka sensus yang diselenggarakan oleh BPS adalah. Pertanyaan selanjutnya adalah sensus pertanian di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan metode apa? Sensus pertanian di Indonesia pada tahun 2023 ini dilaksanakan dengan menggunakan 3 metode. Tapi tidak semua wilayah menggunakan metode tersebut. Maksudnya satu kabupaten itu hanya menggunakan satu metode. Tapi ketika kita mengatakan se-Indonesia, maka metodenya itu ada 3. Karena ada kabupaten yang menggunakan PAPI, ada kabupaten yang menggunakan CAPI atau aplikasi, dan ada untuk usaha-usaha pertanian tertentu seperti perusahaan menggunakan metode CAWI. Jadi, sensus pertanian di Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan metode. Lalu pertanyaan berikutnya adalah sensus pertanian 2023 itu sensus keberapa? Ini adalah pertanyaan yang ada ini adalah informasi yang ada di setiap buklet dari buklet sensus pertanian 2023. Jadi sensus pertanian 2023 itu sensus keberapa? Sensus pertanian 2023 adalah sensus ke-7. Sensus pertanian 2023 itu mencakup berapa subsektor? Nah, mengenai subsektor ini sudah banyak akun BPS yang membahasnya. Dari awal gaung sensus pertanian 2023 sudah disebutkan bahwa subsektor yang akan didata nanti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Jadi, sensus pertanian 2023 ada berapa sektor? Lalu ada juga tujuan sensus pertanian 2023 untuk mengumpulkan data petani gurem. Apa itu petani gurem? Mengenai informasi apa itu petani gurem juga ada dalam buklet dari sensus pertanian 2023. Petani gurem adalah petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari 1,5 hektar. Untuk pertanyaan ini, apa kepanjangan dari ST? Masih banyak yang salah. Karena kenapa? Karena istilah sensus pertanian dengan istilah sensus penduduk itu berdekatan. Kenapa tidak SP saja nih istilahnya? Kan sensus pertanian, ST. Nah, sekarang ST itu apa sih? Nah,
Di sini ST adalah singkatan dari sensus pertanian. Jadi abaikan P di awal kata pertanian, tapi lihat T-nya. Jadi sensus pertanian, bukan sensus tani. Dan bukan pula sensus tambahan. Lalu sensus pertanian diselenggarakan di mana? Ini adalah pertanyaan yang pernah muncul di akun YouTube Bunda Zaman Now dari komen salah satu yang mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now yang menanyakan apakah sensus pertanian nanti ada di setiap kabupaten di Indonesia. Dalam artian ketika dia masih dalam wilayah Indonesia, maka di wilayah tersebut akan disensus. Tinggal mengikuti di tahun itu akan ada sensus apa. Ketika di tahun itu ada sensus penduduk, maka semua penduduk di wilayah Indonesia didata. Tapi ketika dia membahas sensus pertanian, maka semua petani yang ada dalam wilayah administrasi Indonesia didata. Dan ketika membahas mengenai sensus ekonomi, maka semua pengusaha atau orang yang berusaha di bidang ekonomi itu juga didata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sensus pertanian itu diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, baik pedesaan maupun perkotaan, di mana yang kita cari adalah orang-orang yang berusaha di sektor pertanian. Lalu apa itu BPS? Banyak pertanyaan, bukan banyak pertanyaannya, banyak orang yang masih belum tahu apa itu BPS. Ketika kami menghadiri acara pernikahan dari salah satu karyawan Badan Pusat Statistik beberapa waktu yang lalu, MC di acara teman tersebut mengatakan BPS itu adalah Badan Pengembangan Statistik. Ya, nggak salah juga sih, karena BPS, B-nya pengembangan, bukan BPS secara benarnya itu apa. Di sisi lain, BPS juga sering didatangi orang-orang yang meminta untuk dibuatkan kartu jaminan sosial karena mereka mengira BPS adalah BPJS. Nah, tapi dulunya BPS itu sebenarnya namanya bukan seperti namanya sekarang. Bukan, namanya adalah Biro Pusat Statistik. Nah, sekarang BPS adalah informasi lain yang kemungkinan akan keluar mengenai tulis dari kegiatan sensus pertanian 2023 adalah waktu pelaksanaan sensus pertanian 2023. Teman-teman pasti ingat digaungkan di awalnya di 2022 lalu bahwa sensus pertanian itu akan diselenggarakan di bulan Mei 2023. Tapi karena harus mengalah dengan Reksosek, akhirnya sensus pertanian 2023 diundur menjadi pada bulan apa? Lalu, subsektor yang akan dicakup dalam kegiatan sensus pertanian 2023 itu subsektor apa saja? Ini teman-teman harus tahu karena secara pelaksanaan lapangan nanti, subsektor inilah yang akan teman-teman cari orang-orang yang berusaha di subsektor tersebut. Artinya, petani-petani di subsektor tersebut harus teman cari dan teman-teman data dengan menggunakan dokumen sensus pertanian 2023. Jadi, subsektor yang ada dalam kegiatan sensus pertanian 2023 adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Untuk kegiatan sensus pertanian 2023 itu sudah mengikuti standar dari Food Agriculture Organization. Nah, FAO itu adalah badan yang Lalu pertanyaan terakhir yang saya perkirakan akan keluar dalam kegiatan rekrutmen calon petugas sensus pertanian 2023 adalah tujuan dari kegiatan sensus pertanian 2023. Teman-teman harus jeli dalam membaca soal, karena di soal ini akan ada kemungkinan nanti soal itu dibuat untuk menyatakan kondisi yang salah, bukan menyatakan kondisi yang benar. Seperti yang saya buat ini, tujuan yang salah, yang bukan untuk kegiatan sensus pertanian 2023 itu dari 4 pilihan ini yang mana. Nah, di sini katakannya menyediakan data struktur pertanian, menyediakan data yang digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian, atau menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan, atau melengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. Nah, di sini teman-teman harus tahu kegiatan sensus pertanian 2023 itu tujuannya itu ada 3. Nah, 3 itu apa saja? Nah, artinya salah satu dari 4 jawaban ini adalah pernyataan yang salah.
Teman-teman bisa coba untuk mengisi link ini, nanti saya akan pantau dan teman-teman insya Allah bisa lihat hasil dari pengisian teman-teman dalam mengisi link sejauh mana informasi yang teman-teman ketahui mengenai pelaksanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa dapat memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman mengenai kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini. Sehingga nanti ketika teman-teman melaksanakan pendataan lapangan, teman-teman ketemu dengan responden yang kritis, teman-teman dapat menjawab apa saja yang ditanyakan oleh responden tersebut mengenai kegiatan Sensus Pertanian. Jadi kita tidak terlalu kagok lah ya ketika ditanya mengenai Sensus Pertanian, sehingga respondennya merasa lebih yakin, oh ini orangnya pengetahuannya lumayan juga mengenai kegiatan yang sedang dia jalankan. Itu akan menimbulkan respek tersendiri dari respondennya nanti. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.